Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidz dan ustadzah, terutama guru-guru kita yang mulia, Kiai Haji Muhammad Basri, Ustaz Sarwini, Ustaz Taufik Hidayat, Ustaz Haji Marudin, Kiai Haji Muhammad Fadli Nasrul, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, DKM Masjid Jami Al-Mutakin, seluruh jamaah yang insyaallah dan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata, ucapan dan perbuatan yang paling baik untuk kita lakukan pada ini kesempatan, melainkan dengan kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang dengan percikan rahmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji salawat dan salam kita haturkan bersama, semoga tercurah kepada baginda anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kedengaran. Sekarang ini banyak orang hanya bisa memberikan contoh, tapi sedikit orang yang bisa untuk jadi contoh. Dengan kata lain, ngasih contoh mah gampang, tapi jadi contoh susah. Itulah sebab dalam kerjaan Rasulullah Meksiko, sungguh telah datang seorang Rasul dari jenis kamu manusia yang bisa memberikan sebagai contoh panutan suri tauladan dalam kehidupanmu. Pak, mengapa beliau harus kita contoh? Karena beliau manusia, kita manusia. Kalau manusia disuruh contoh manusia, itu perintah masuk akal, predisposisinya sama. Tapi kalau manusia disuruh contoh binatang, menurut contoh orang punya pikiran. Kata level binatang, aku contohnya binatang, ayam contohnya ayam, kambing contohnya, kita orang dulu contohnya. Makanya Nabi kita orang, bukan dewa, bukan malaikat, tapi manusia. Sungguh beliau manusia, jangan samain dengan kita. Kenapa? Karena beda bobot diri. Beliau basarun walaysa kalbasar. Nabi manusia, jangan samain dengan kita. Kenapa? Beda bobot diri. Ibarat batu, Nabi intan permata, kita batu koral. Batunya sama tapi kualitasnya. Contoh lagi, Nabi manusia, kita manusia. Nabi makan, kita juga. Tapi kan makan kita sama Nabi beda. Nabi memakannya dikit-dikit, sementara kita apakan dikit-dikit
ngaku. Betul ya Bu? Tadi mau kemarin makan juga di rumah, makan sampai di sini, entar pulang gerantang itu Umi. Udah makan mulu tiada hari tanpa yang ada hanya Nabi punya prinsip tidak makan sebelum lapar, berhentinya sebelum kenyang. Kita habis makan udah makan lagi, alasannya cuci mulut. Mana ada cuci mulut, bisa Ambon 4, mana pinggiran semua lagi, kan gede banget ya. Nabi manusia, kita manusia. Nabi tidur, kita juga tidur. Tapi kan perbedaannya, Nabi mah tidurnya dikit-dikit, sementara kita apaanan dikit-dikit. Orang boleh nempel pisah terus molor, maka muncul istilah pelor nempel. Lamaan dikit jiler ngaji. Nabi tidur mata doangan, hatinya nggak pernah tidur. Tidur kita kebluk. Kalau kebluk susah dibanguninnya. Nabi manusia, kita manusia. Iya, Nabi berkeringat, kita juga berkeringat. Tapi yang keringat kita sama Nabi beda. Nabi keringatnya harum semerbak, laksana minyak kasur kapan zaman belum ada parfum. Keringat kita lu endus gelegar, ada yang bau curug, bau kecoa, juga baru ada pijis milasan. Binatang lain tidak pernah nemplok di badan Nabi. Beda sama kita, jangankan yang kecil, minum hijau gede, nemplok. Bener apa enggak? Bahkan sempat buang hajat, malu ngakuin Thailand, dia bilang andeng. Padahal yang gede itu ya kayak ya bro, andeng. Nabi manusia, kita manusia. Nabi meludah, kita juga meludah. Tapi kan ludah kita sama Nabi beda. Nabi maludahnya obat, ludah kita racun. Ya, ketika peristiwa hijrah, Nabi sudah di sebuah bawah, kemudian bakar ya Rasul, dia dulu antara mau kemana, mau masuk ke goa, ngapain mau bersih goa. Dia sobek pakaiannya, dibuang tutupin lubang-lubang goa, takut ada binatang berbisa. Ya Rasul udah rapi, masuk ya Rasul. Saking capeknya Nabi, Pak Rasul langsung tidur di bahu Nabi, di paha Abu Bakar. Abu Bakar gak mau Nabi, matanya ke atas nerawang. Mana goa yang ternyata ada satu lubang yang belum ditutup. Takut ada binatang berbisa, beliau tutup dengan tangannya. Begitu tangan Abu Bakar sampai, ketunggeng antumnya juga sampai. Tahu ketunggeng? Abangnya kalah jengking. Diantuk, sakit, ngebet, bengkak, ditahan, meringis, tapi nggak nangis. Karena saking sakitnya, air mata Abu Bakar netes persis kena pelipis Nabi. Nabi bangun, tanya ya Abu Bakar, kenapa kau menangis? Enggak ya Rasul. Kamu takut hijrah? Enggak ya Rasul. Takut miskin? Enggak ya Rasul. Takut mati? Kata kagak ya Rasul. Kenapa kau menangis? Tangan. Kenapa tangan? Diangkut ke tungging. Kenapa enggak ngomong? Enggak enak sama kamu ya Rasul. Sini. Diambil, diusap,
diludahin, kering, ringkes, kempes, sembuh. Ludah Nabi. Coba kalau Ustaz Salbini yang ngeludahin, bengkak campur korek. Jadi orang yang kita punya itu ini manusia yang sangat luar, bahkan saking luar biasanya. Ibu mohon maaf Bapak, Nabi ini mohon maaf mau mati saja ditanjemin, mau mati ditawarin. Orang sini ada yang begitu? Nggak ada. Di saat menjelang akhir hayat baginda Nabi, Allah dialog dengan malaikat maut. Kata Allah, ya malaikat maut, ihbit ila habibi bi ahsani surati. Hai malaikat maut, turun kamu ke bumi, jumpai hasilnya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam rupa yang sebagus-bagusnya. Fa in adina laka an tadkhula fadkhulu wa lam yazal laka fala tadkhul. Kalau ntar kamu sampai di rumah dia, disuruh masuk, masuk ke dalam. Kalau nggak disuruh masuk, engkau masuk, balik lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dengan serta-merta turun Israil ke bumi. Sampai di rumah Nabi, Rasul sedang sakit. Assalamualaikum ya ahla nubuwwah wa madin risalah dulu. Kesejahteraan buat kamu ahli keluarga para nabi, pengemban risalah Islamiyah. Apakah boleh saya masuk? Emang perintahnya begitu. Kalau disuruh masuk, masuk. Kalau tidak, balik lagi. Rasul belum sempat jawab salam, dengan salam belum tidak Siti Fatimah. Waalaikumsalam. Ya Abdullah, inna rasulun mas'ulun binafsihi. Hai hamba Allah, Rasulmu lagi sakit, Rasulmu lagi sibuk, entar datang balik lagi. Itu Israil kagak ngerti, jedor dengan pintu. Emang yang mau ditemuin Nabi, yang keluar anaknya. Salamnya kedua, Assalamualaikum ya ahla nubuwwah wa madin risalah dulu. Kesejahteraan buat kamu ahli keluarga para nabi, pengemban risalah Islamnya. Apakah boleh saya masuk? Siti Fatimah agak kesel juga. Orang tua lagi sakit, kamu selakonan banget. Mas, sini. Rasulmu lagi sakit, Rasulmu lagi sibuk, entar datang balik lagi, ngerti ngapa? Kata Siti Fatimah, Siti Fatimah. Sampai yang ketiga, Israil matanya ada melotot. Ketika itu Siti Fatimah, sendi yang satu akan putus. Kenapa? Ditatap oleh malaikat. Ibu apal syairnya, tahu bapak mah. Bila Israil datang, jasa berbujur di bawah, seluruh tubuh akan sekujur badankan. Hei kaum bapa, mengapa diem baik? Emang orang bisa dia paling banyak orang ibu Mustafa itu banget si topal ya Pak ya? Iya. Ibu kenapa bisa? Ibu mah ngajinya rajin ya Bu. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis, Jumat, Sabtu ngaji. Sampai satu hari sang suami lagi makan di rumah,
Bini pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana bu? Pulang ngaji bang. Dapat kagak? Kok nggak dapat bu? Bagaimana mau dapat bang? Yang ngaji cuma 2 orang, yang ngobrol 60. Apa yang diobrolin? Lagi lain seragam gunungan, seragam gunung. Bukan di sini bu, itu ibu-ibu di kampung saya. Cuman saya tanya orang itu kabarnya pindahan dari sini. Kena. Ya Fatimah, mengalah Rasul panggil. Hai Fatimah, siapa yang berada di balik pintu? Yang bersalah jadi siapa? Rajulun Arabiyun ayah muda, seorang Arab laki-laki ayah yang bersalah tadi. Aku udah bilangin sama dia, Rasulnya lagi sakit, Rasulnya lagi sibuk. Entar dia datang dari lagi orang ngerti ayah jedor baik. Kamu tahu siapa dia pak? Kubur juga orang ayah. Bu, saya ngomong begini biar gampang dipahaminya. Kalau saya pakai bahasa Arab ibu nggak ngerti. Saya kagak bisa. Asal. Pak, dia itu yang menghancurkan berbagai macam kenikmatan. Dia juga yang buat suasana rumah jadi sepi, alam kubur jadi ramai. Dia itu pak malaikat maut. Dibilang malaikat maut ibu bapak Siti Fatimah Kenjer. Tahu Kenjer bu? Ya Kenjer ya. Begini gambarannya Kenjer itu. Ibu lagi sakit parah. Napas udah Senin Selasa. Senin Kemis kelamaan, Rebo kondangan dia. Gak jadi mati. Udah Senin Selasa udah cengap. Bapak di rumah bingung. Bini sakit, duit nggak punya, emang nggak kerja. Tapi ngerokok kepas. Ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf ini rumahnya Bapak Haji Herman. Iya. Yang bininya lagi sakit. Iya. Yang sakitnya parah. Iya. Maaf, saudara siapa? Saya Ibrahim. Masya Allah, subhanallah. Ya kan bisa. Jadi nggak enak ini. Bisa Pak. Kalau lakinya bener. Kalau lakinya bego maka kan. Saudara siapa? Saya Ibrahim. Nah cabut dah buruan. Akhirnya Rasul hibur, redahlah tangisnya. Kemudian kata Nabi Israel baru masuk dapat izin. Ya Israel azikan saja engkau tidak. Kata Nabi, hai Israel, apakah kedatanganmu kepadaku mau silaturahmi atau mencabut nyawaku? Jitu zahiran wa qawbul ajnari wa ila fa'al. Aku datang kepadamu ya Rasulullah. Yang pertama silaturahmi, yang kedua akan mencabut nyawamu, itu pun kalau diizinin, kalau balik lagi. Allahumma sholli wa sallim. Tuh mau mati baik ditanjenin. Orang sini ada yang begitu, nggak ada ampe lindung berbulu, bulu beruntun nggak bakalan ada kecuali baginda Nabi kita Muhammad. Ya Israel, di mana malaikat Jibril? Dia selalu bareng-bareng sama saya, kenapa dia nggak ada? Nggak lama turun malaikat Jibril.
duduk persis dekat kepala baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ya Jibril, alam ta'lam anna amra qad qaraba. Wahai Jibril, apa kamu tahu bahwasanya ajalku sudah dekat, kematian yang sampai? Bala ya Rasul, ajalmu sudah dekat, kematian pun hampir sampai. Ya Jibril, kalau ajalku sudah dekat, berita gembira apa yang kau bawa dari Allah buat aku selama mengemban risalah Islamiyah. Ada Muhammad, apa itu Jibril? Allah harapkan seluruh surga buat nabi-nabi terdahulu sebelum kamu masuk lebih dahulu. Para malaikat menata buat sah menantikan kedatangan ruh Muhammad. Para bidadari bersolat diri menanti kedatangan ruh Muhammad. Ya Jibril, itu buat aku. Kata Rasul, alhamdulillah. Ya Jibril, kalau itu buat aku, wa kaifataku mau mati. Kalau itu buat aku Jibril, lalu bagaimana umatku? Pak, mohon maaf, mau mati masih mikirin umatnya, sementara umat yang dipikirin terkadang ada yang kagak gablok pikiran bisa. Tapi bukan di sini, itu di kampung saya. Nggak bilang begitu, lucu juga memang kalau. Tenang Muhammad, Allah harap Rasul surga buat umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat kamu masuk lebih dahulu. Alhamdulillah. Ya Jibril, kalau begitu legalah perasaanku, puaslah hatiku, tenanglah jiwaku. Ijroil, laksanakan tugasmu, cabut ruhku. Baru dalam mati setelah jelas keadaan umatnya. Dicabut ruh Nabi ibu dari ibu jari jempol, dicabut anter-anter sampai di lutut. Pesan Allah, laksanakan tugasmu dengan sehalus-halusnya, dengan selembut-lembutnya. Kalau itu jangan berasa. Dari lutut dengkul naik ke atas sampai di pusat nasok. Dari pusat naik ke atas. Di dada inilah Rasul merasakan dahsyatnya syakaratul maut. Ya Jibril, ma asyakarul. Jibril, dahsyat benar syakaratul maut ini. Jibril sakit. Beliau maksum terjaga dari dosa, tidak bersyaitan, namun saja masih merasakan sakitnya sakaratul. Tapi hebatnya Nabi bu, di tengah sakitnya bermaut, beliau ingat umatnya. Ya Jibril, apakah sejak saat ini rasa sakit yang dalam umatku saat sakaratul maut? Bala ya Rasul, benar ya Rasul, bahkan lebih dahsyat dari ini. Ya Jibril, kalau begitu biarlah aku yang menanggulangi seluruh rasa sakit umatku di saat sakaratul. Sampai sakitnya sakaratul maut, beliau mau menanggulangi. Mau cari pemimpin yang bagaimana lagi ibu? Makanya kan gak heran ada orang lagi dikerokin, tengkurap, dicelentangin, mati. Ada nggak? Ada nggak bu? Lagi jalan santai ketiban daun, mati. Ada nggak? Ada daun pintu. Napalannya bocor, montor, mati sudah. Ember lah. Pagi masih ada, sore meninggal. Malam masih ada, siang meninggal. Gampang bener. Bahkan ada orang habis sholat maghrib dia ngobrol, isanya meninggal. Rahasia Allah.
Tapi jangan terjadi habis maghrib mati, isanya dia ngobrol. Itu mah serem, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Terus dicabut ruhnya sampai di sini nih, apa namanya nih? Lak-lakan. Ada dua pesan beliau, wasiat beliau. Yang pertama, ummati as-shalah as-shalah. Umatku tegakkan sholat, dirikan sholat, jangan pernah berani untuk meninggalkan. Kenapa? Karena sholat kunci sukses dunia dan Tapi orang silima soal sholat jangan ditanya. Apalagi nanya orang sholat, jangan, saudara. Pak Ustadz selalu tepat waktu, jangan ditanya. Pasien bacaannya, jangan ditanya. Lurus kesotnya, jangan ditanya. Orang sini mah 1000% berbunyi azan berkumandang pasti di masjid. Betul bu? Berbunyi azan berkumandang pasti orangnya, jangan ditanya. Hidup mau berkah, mau sholat susah, jangan ya bu ya. No pacamat no. Katanya asar di sini, johor di sini, maghrib di sini, isya di sini. Itu camat nggak punya rumah kali ya. Bukan di sini bu, bukan camat, itu camat di kampung saya. Cuma pindahan dari Aceh. Seperti itu, sholat jangan ditinggalkan. Yang kedua, ummati an-nisa. Umatku jaga wanita, pelihara wanita, lindungi wanita. Kenapa? Karena beliau tahu persis bagaimana nasib kaum wanita sebelum Islam datang, Nabi dilahirkan. Ternyata nasib kaum wanita sangat menyedihkan. Wanita dilahirkan hanya untuk melahirkan, wanita diberanaki hanya untuk ngeberanaki. Nggak ada peran lain kalau tidak ada, cuma segitiga bentuknya, dapur, sumur, kasur, dapur, utek di situ. Islam datang, Nabi lahir, harkat martabat wanita diangkat oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ibu percaya diangkat? Mana buktinya? Al-Quran yang 30 juz adalah surat An-Nisa. Ada An-Nisa artinya apa? Adalah surat Ar-Rijal. Enggak ada. Alhamdulillah. Di Indonesia ada yang namanya ibu kota, ada. Ibu kota ada, bapak kota enggak ada. Alhamdulillah. Di Indonesia ada yang namanya gedung wanita, ada. Gedung wanita ada, gedung pria tidak ada. Alhamdulillah. Di Indonesia ada yang namanya hari ibu, ada. Hari ibu ada, hari bapak enggak ada. Alhamdulillah. Di Indonesia ada yang namanya hari Kartini, ada. Hari Kartini ada, hari Kartijo enggak ada. Alhamdulillah. Bahkan sebelum Pak SBY, Pak Jokowi lebih awal Ibu Megawati jadi presiden. Betul? Ibu Megawati laki perempuan, bahkan hebat wanita. Alhamdulillah. Saya tanya boleh bu? Boleh. Yang jadi jablay laki perempuan, bahkan hebat wanita. Saya bukan di sini bu, di kampung saya. Ini masalah semua, amin ya robbal alamin. Mari kita baca Fatihah, semoga acara kita berkah. Dan terakhir bu, tolong perbanyak membaca salat sambil masak, baca sholawat insya.
nyambel. Sholatullah salamullah ala toha. Sholatullah salamullah ala yasin. Masih kasar tapi setan maklum. Tawasalna bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujah li ahli badriyah Allah li ahli badriyah. Tunggu nyambel kalau baca sholawat biar kabeh setannya 16 insya Allah bedes. Masak angkutin dari dapur ke ruang makan. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Istighfari wal hawana wal hawa sambal lupa wal hawana. Masaknya baca sholawat ngangkutin baca, insya Allah tuh makanan berkah. Walaupun menunya nasi, tempe, tahu doangan, karena berkah insya Allah nggak bakal ketulangan. Ya bro, jadi goblok amat tulangan sendok. Paham bro? Marah sama suami sholawat. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam insya Allah rukun. Ini kagak marah ngambil mic nyender di pojokan. Apa dia bilang? Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan. Lapar juga. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya. Udah kita baca Fatihah agar kayak amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ustaz Mustafa yang undang saya kemari. Maksud saya nggak makan di sini Ustaz. Jadi dia lagi usaha ini, bukan dapat uang. Maksud saya makan di rumahnya sama bini saya. Karena suami yang baik, apa yang dia makan, bininya juga makan. Jolim seorang suami kalau dia makan, bininya nggak makan. Antuk tuh. Yang kedua, kata Nabi yang bilang bukan saya. Kata Nabi, jika seorang suami bawa tentengan buat keluarganya, itu tentengan menghapus dosa suami kepada keluarganya. Jika semakin berat tentengannya, semakin besar ampunan dosanya. Jadi Bapak, tolong beduk bungkus beduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.